Shalom adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pagi ini kita bertemu lagi pada sekolah minggu online dari GKPB Margahayu Pamli tanggal 16 Agustus 2020. Ya, kalian tahu adik-adik besok hari apa? Hari Senin, betul, hari ini hari Minggu. Tapi tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 2020. Adik-adik ingat hari apa itu? Ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Ada yang tahu? 75 ya, ke-75. Nah, di sana banyak sekali pengorbanan para pahlawan ya, di mana mereka sudah mau berkorban untuk kita, dan kita pun wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sekarang Indonesia sudah merdeka dan usianya sudah 75 tahun. Nah, kita pun dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus, menjadi pahlawan-pahlawan kecil bagi Yesus. Kita akan pujikan itu. Silakan boleh berdiri. Ikuti gerakan kami. Mari kita pujikan itu. Benar sekali pujian tadi. Tidak ada yang menjadi lawan kita ketika Kristus sendiri yang menjadi panglima kita. Dia akan memimpin kita untuk meraih kemenangan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan dan sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kata-kata pagi hari ini. Tuhan sudah mempersiapkan kami dan menolong kami sehingga kami boleh bersama-sama untuk menyaksikan sekolah minggu online Margahayu Pamli pada pagi hari ini. Tuhan, bila kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami memperhati hati setiap kisah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan acara sekolah minggu kita ini dengan memuji Tuhan, kembali untuk mempersiapkan diri kita memasuki firman Tuhan. Dengan siapkan hati kita akan belajar bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Banyak cara yang Tuhan pakai, tetapi Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan yang adalah Bapa kita menolong kita, memelihara kita. Ku tahu Bapa melihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik
firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian ini. Kami adalah pahlawan-pahlawan Tuhan, dan ketika kami menghadapi masalah pun atau menghadapi tantangan dalam hidup kami tahu Bapa yang memelihara kami. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi. Ibu senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh yang gagah berani, yang diurapi dan dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi raja di Israel. Dia juga takut akan Tuhan dan hidupnya selalu berpaut pada Tuhan. Anak-anak pasti tidak asing dengan tokoh kita hari ini. Inisialnya huruf D. Ayo, siapa yang tahu? Iya, Daud. Anak-anak benar semua. Nah, untuk mendalami akan kisah Daud, mari kita buka Alkitab dan baca dari kitab 1 Samuel pasal 21 sampai pasalnya yang ke-24. Ayo anak-anak siapkan dulu Alkitabnya. Semua sudah pegang Alkitabnya masing-masing? Mari kita mulai membaca Alkitab. Hari ini materi pembelajaran kita dengan judul Daud dikejar Saul. Anak, siapa yang tahu kenapa Daud dikejar oleh Raja Saul? Ya, karena Daud sangat disukai oleh banyak orang. Setiap Daud pergi perang, pasti dia menang. Bahkan banyak orang yang bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, hal itu yang membuat Raja Saul sangat benci dan marah kepada Daud. Bahkan sampai mau membunuh Daud juga. Akhirnya Daud melarikan diri dari Raja Saul. Dan sampailah Daud di kota Nob. Karena terburu-buru, Daud lupa membawa makanan dan senjata. Daud ternyata dalam kesulitan. Kalau zaman dulu, orang biasa membawa bekal dari rumah. Anak-anak pernah lupa bawa bekal dan peralatan sekolah? Ya pasti pernah ya, karena mungkin anak-anak buru-buru, jadi lupa membawa bekal dan peralatan sekolah. Kalau bagaimana ada teman-teman yang lupa bawa bekal dan peralatan sekolah? Apakah anak-anak mau berbagi makanan atau berbagi peralatan sekolah yang anak-anak punya dengan teman-teman kalian yang lupa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan sesama kita dan saling menolong satu sama lainnya ketika dalam kesukaran. Hal ini juga terjadi dengan Daud. Dan Tuhan memberikan Daud makanan dan senjata melalui Imam Ahimelek. Ya, anak-anak bisa baca kisahnya pada kitab 1 Samuel 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kesulitan lain yang dialami Daud yaitu Daud tiba-tiba bertemu dengan Raja Akis dan tentaranya. Dan jumlahnya mereka sangat banyak. Daud tidak dapat mengalahkan mereka. Kalaupun Daud melarikan diri dari mereka, pastilah terkejar. Akhirnya, di dalam hati Daud timbul hikmat untuk berpura-pura menjadi orang gila.
sehingga Daud dapat melarikan diri dan luput dari Raja Akis. Nah, sampai di sini anak-anak bisa baca kisahnya di kitab 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Kesulitan lain yang dialami Daud ketika dia dalam pelarian dari Raja Saul yaitu Daud khawatir dengan keselamatan keluarganya. Keluarganya karena mendengar Daud pergi dan melarikan diri ke gua Adulam, maka mereka pun pergi mendapatkan dia. Ternyata di dalam gua itu Daud tidak sendiri, ada orang lain juga. Orang-orang itu ternyata adalah orang-orang yang sakit hati, orang yang dikejar oleh penagih hutang, dan juga orang-orang yang kesukaran. Daud menjadi pemimpin bagi mereka. Hal ini mengingatkan kita kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan semua manusia. Bagi Tuhan Yesus, semua manusia adalah sama, tidak memandang miskin dan kaya. Daud karena kasihan dengan keluarganya, akhirnya Daud menitipkan keluarganya di negeri Moab. Hal yang bisa kita pelajari dari pembahasan tadi yaitu, sekalipun dalam kesulitan, Tuhan hadir menolong kita. Ya, tadi kita sudah melihat kesulitan-kesulitan yang dialami Daud dan ternyata Tuhan hadir menolong dia. Sama halnya dengan kita, bila kita kesulitan, ingatlah selalu Tuhan ada bersama kita untuk menolong kita. Selanjutnya, cara Tuhan menguatkan hati Daud di tengah-tengah pelariannya dari Raja Saul, yaitu dengan cara melalui doa. Ketika Daud berada di kota Kehila, Daud melihat orang Filistin menjara tempat-tempat pengirikan kota itu. Hati Daud tergerak untuk menolong orang-orang Kehila. Daud berdoa kepada Tuhan, apakah dia dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang menjarah kota Kehila itu? Ketika Daud berdoa, Tuhan memberikan dia firman bahwa dia mampu mengalahkannya. Nah, kisahnya dapat anak-anak baca pada kitab 1 Samuel 23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Raja Saul mendengar bahwa Daud ada di kota Kehila, maka Saul berusaha mengejar Daud. Daud mendengar kabar bahwa Raja Saul mengejarnya. Mendengar kabar itu, Daud berdoa kepada Tuhan. Apakah Raja Saul akan datang? Dan Tuhan menjawab bahwa Saul akan datang. Daud berdoa lagi. Apakah penduduk negeri ini akan menyerahkan dia ke tangan Saul? Tuhan menjawab, mereka akan menyerahkan Daud kepada Saul. Oleh karena itu, Daud melarikan diri dari tempat itu. Nah, anak-anak, ada kalanya kita harus menghindar dari hal-hal yang membahayakan kita. Seperti keadaan saat ini, ketika pandemi corona masih ada, anak-anak diminta untuk tetap di rumah dan keluar jika ada hal-hal yang sangat penting saja. Anak-anak harus ingat bahwa lewat doa, Tuhan akan menguatkan kita, dan lewat doa juga dapat meluputkan kita dari bahaya. Seperti Daud, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dengan memberi kekuatan, dan dia diluputkan dari bahaya. Nah,
Tuhan juga memakai cara melalui sahabatnya. Daud juga dikuatkan hatinya oleh sahabatnya Yonatan. Yonatan itu adalah anak Raja Saul dan mereka bersahabat. Yonatan mengingatkan Daud agar dia tetap percaya kepada Allah dan mengaminkan janji Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan menjadi raja orang Israel. Anak-anak bisa baca pada kitab 1 Samuel 23 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, anak-anak pasti punya sahabat di sekolah atau di rumah ya. Dengan sahabat pasti kita biasa berbagi cerita, saling mendukung, dan saling menguatkan satu sama lainnya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari pembahasan tadi yaitu Tuhan menguatkan hati kita untuk dapat menghadapi kesukaran atau tantangan dalam hidup. Hal ketiga yang bisa kita pelajari hari ini yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimanakah Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Sesungguhnya Daud telah menolong kota Kehila dari kejahatan orang Filistin pada waktu itu. Tetapi orang-orang Kehila memihak kepada Saul. Daud tidak menyerang penduduk Kehila, melainkan ia pergi dari sana untuk meluputkan dirinya dari tangan Saul. Daud tahu bagaimanapun juga kota Kehila berada di bawah kekuasaan Raja Saul. Daud memilih untuk pergi dari sana daripada harus bertempur dengan orang-orang yang dia kasihi. Dan ketika Raja Saul sedang buang hajat, ya anak-anak tahu ya, buang air besar di dalam sebuah gua, salah seorang dari teman Daud berkata agar segera membunuh Saul. Bahkan temannya berkata, inilah tandanya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Tetapi Daud ketika hendak mau melakukannya, berdebar-debar hatinya. Dia merasa gelisah dan tidak mau melakukan perkataan temannya itu. Alasannya adalah karena Saul adalah seorang raja dan jangan sampai tangan Daud yang melukai raja. Dan Daud berkata, sekiranya raja harus disingkirkan karena kejahatannya, biarlah tangan Tuhan yang melakukannya. Ketika Saul selesai buang air besar pada waktu itu, Daud menjumpai Saul dan memperlihatkan ujung jubah yang dipotongnya. Daud berkata bahwa dia dapat saja membunuh Saul, tapi dia tidak mau melakukannya. Daud masih mengakui Saul sebagai ayah mertuanya. Karena Daud menikah dengan anaknya Raja Saul. Daud membujuknya agar tidak memburunya lagi. Bahkan Daud berkata dengan merendahkan dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya dengan tentara Israel yang besar. Dan akhirnya Raja Saul mendengarkan Daud dan dia pergi pulang ke rumahnya. Seandainya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak baik, tetaplah hargai dan hormati mereka. Tugas kita adalah mendoakan mereka dan tetap melakukan tanggung jawab kita. Ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, Tuhan Yesus mengampuni dan melupakan segala dosa kita. Demikian juga kita hari ini tidak boleh menaruh dendam kepada siapapun. Ingatlah,
Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan melupakan segala kesalahan kita. Oleh karena itu, ampunilah seorang akan yang lain seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari dari kisah Daud hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita sekalipun kita berada dalam kesulitan. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi kesukaran atau tantangan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakanlah orang-orang yang jahat supaya mereka bertobat. Ketahuilah bahwa kebaikanlah yang dapat mengalahkan kejahatan. Anak-anak, hari ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kitab Mazmur 23 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan sebuah ujian. Tapi masih ada kegiatan nanti ya. Jadi jangan sampai terlewat kegiatannya. Mari kita memuji Tuhan bahwa Tuhanlah perlindunganku. Kita pujikan dengan sukacita. Silakan mari berdiri. Setelah doa, nanti akan ada kegiatan yang sudah disampaikan oleh Kak Febri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kami bersekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi membuat prakarya kartu ayat hafalan pada aktivitas sekolah minggu online minggu yang lalu. Untuk aktivitas sekolah minggu hari ini, adik-adik silakan menghafalkan ayat hafalan yang sudah disebutkan oleh Bu Imelda tadi. Kemudian adik-adik buat video ketika mengucapkan ayat hafalan tersebut. Nah, setelah video itu jadi, kirim video tersebut ke grup WhatsApp sekolah minggu
atau ke WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami tunggu video kalian ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana cerita sekolah minggu hari ini? Seru bukan? Nah, Daud adalah contoh orang yang dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia. Apa sebabnya? Karena hati Daud percaya kepada Tuhan. Hati Daud mengandalkan Tuhan. Itulah yang membuat sekalipun dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat mendesak, Daud tetap dapat melihat pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik semua hari ini. Apapun kesulitan kita, baik kesulitan di sekolah, kesulitan di rumah, maupun juga dalam kehidupan sehari-hari, tetaplah andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita, dan Dia menolong semua orang yang berseru kepadanya, yang menaruh percaya kepada Dia. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita yang Maha Kuasa, Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.